Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan untuk Bapak Ibu yang sudah mengakses GKM Refreshment Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di edisi bulan Maret kali ini. Untuk kali ini, karena memang kita berada di awal tahun, kita akan membahas atau merefresh sesuatu yang awal-awal terlebih dahulu. Contohnya adalah terkait dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Sebelum membicarakan laporan keuangan secara utuh atau biasanya kita melakukan refreshment terkait akuntansinya, maka di hari ini kita akan mengenal terlebih dahulu terkait dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang ada. Berdasarkan PMK 232 tahun 2022, dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan juga pelaporan keuangan, ini KL membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Nah, terdiri dari 4 bagian, ada UAKPA, kemudian ada UAPA-W, ada UAPA E1, dan juga UAPA. Nah, apa sih pengertian dari masing-masing unit akuntansi ini? Untuk yang pertama adalah UAKPA, atau kepanjangannya adalah Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran, atau biasa disingkat dengan UAKPA. Ini adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan di tingkat Satker. Nah, contoh realnya di organisasi DJPP sendiri, contoh dari Satker itu adalah KPPN. Jadi KPPN ini merupakan unit akuntansi pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran. Nah, WAKPA ini biasanya laporannya akan dikonsolidasikan ke unit akuntansi di atasnya. Di situ adalah di situ berdiri UAPAW atau kepanjangannya adalah Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah. Nah, UAPAW ini adalah unit akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPAW yang melakukan kegiatan penggabungan dari laporan keuangan seluruh UAPA yang berada dalam wilayah kerjanya. Contohnya adalah misalkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berlaku sebagai UAPAW adalah Kanwil DJPB Provinsi NTB. Di situ, Kanwil DJPB Provinsi NTB melakukan konsolidasi untuk laporan keuangan satker-satker yang berada di wilayah NTB. Contohnya adalah KPPN Selong, KPPN Mataram, KPPN Sumbawa Besar, dan juga KPPN Bima. Nah, kebetulan memang untuk Kanwil DJP Provinsi NTB ini membawahi satu provinsi atau satu wilayah ya Bapak Ibu. Tapi apabila di situ tidak ada organisasi yang menggabungkan atau membawahi satu wilayah, itu bisa juga dengan opsi unit kerja lain yang ditetapkan sebagai WAPAW. Ini contohnya kalau di Kementerian Perhubungan itu biasanya ada unit pelabuhan atau labuan khusus yang lebih besar. Nah, itu dijadikan UAPAW untuk UAPA Satker di sekitarnya. Misalkan di sini ada di Satker itu ada UPP Labuan Lombok. Nah, UAPAW-nya adalah UPP di Lembar. Jadi bukan seperti DJPB yang khusus untuk membawahi satu provinsi, tapi memang ada unit khusus yang ditetapkan sebagai UAPAW. Nah, WAPAW sendiri nantinya datanya akan dikonsolidasikan kembali di tingkat eselon 1 atau biasanya disebut WAPA E1. Nah, WAPA E1 ini kepanjangannya adalah Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran eselon 1. Merupakan unit akuntansi pada unit eselon 1 yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh OAPW yang berada di wilayah kerjanya serta WAKPA yang langsung berada di bawahnya. Nah, kalau di organisasi kita ini adalah UAPA S1 adalah DCPB yang biasanya ada di Setdijen Perbendaharaan. Nah, di tingkat eselon 1 ini nantinya juga akan dikonsolidasikan di tingkat kementerian lembaga. Ini disebut dengan UAPA atau Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran. Ini merupakan unit akuntansi pada tingkat kementerian atau lembaga pengguna anggaran yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPA eselon 1 yang berada di bawahnya. Ini contohnya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan sebagainya.
Nah, ada juga ketentuan khusus ini dalam hal kementerian lembaga itu mengalokasikan dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, atau dana urusan bersama, maka bisa dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas UAKPA dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama, dan juga ada UAPAW dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama. Ini contohnya seperti penunjukan dinas tertentu untuk membangun atau melaksanakan tugas tertentu dari kementerian lembaga. Misalkan akan membangun pasar dan dibutuhkan UAKPA dekonsentrasi atau tugas pembantuan misalkan. Maka diperbolehkan untuk dibentuk unit akuntansi khusus yaitu UAKPA dekonsentrasi, tugas pembantuan ataupun urusan bersama. Secara wilayah juga diperlukan adanya UAPW, dekonsentrasi, tugas pembantuan, ataupun urusan bersama. Nah, itu tadi berbagai jenis dari unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang wajib menyusun laporan keuangan. Dari unit-unit tersebut nantinya ada tugas khusus atau cara melakukan pelaporan akuntansi khusus yang nantinya dilakukan melalui aplikasi Sakti dan nantinya akan dihasilkan laporan keuangan. Baik Bapak Ibu, untuk edisi Refreshment Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, edisi Maret 2025 untuk kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.